Shalom seluruh jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu? Luar biasa, amin. Saya mengucap syukur ya, meskipun mungkin ya saat ini dengar-dengar itu kan sedang musim pancaroba gitu. Jadi banyak yang kena dokam juga, banyak yang mungkin karena perbedaan suhunya dari pagi, siang, malam itu juga jauh. Mungkin banyak yang tidak fit atau mungkin sedang sakit. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang hadir di tempat ini, baik secara di shelter maupun juga mungkin di tempat kediaman masing-masing dimanapun mereka berada, itu mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan sebelum kita memulai setiap ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan angkatan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk sama-sama menaikkan rasa ucapan syukur kita pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau sapa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, sebab perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan penyertaan-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa berada di tempat ini Tuhan, dan kami juga bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman saudara seiman kami. Biarlah kiranya Kau yang boleh melihat dan menilik setiap hati kami Tuhan. Kami rindu, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kami ingin lebih menyatakan rasa sukacita kami Tuhan di hadapan-Mu, untuk setiap berkat yang Kau berikan ini Bapa, untuk pelindungan-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Kau boleh menurun atas kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau boleh memimpin setiap kami, Kau yang boleh melihat kami juga Tuhan. Dan biarlah Kau terima setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami ingin bersungkur Bapa di hadapan-Mu. Kami ingin berbawa-bawa setiap mungkin banyak problem hidup kami, setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, sebab Kau baik bagi kami Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami mengucap syukur, sebab Engkau baik Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang layak Tuhan. Biarlah Kau terima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, mau menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan,
dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita mau katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
Bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali katakan besar, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau nyatakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, kita mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudari yakin di sini bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita? Amin. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Sebab hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dia berkuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali katakan serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak saudara-saudari, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk menerima setiap asupan rohani pada pagi hari ini. Dan juga kita juga akan mau berdoa bersama-sama. Dan biarlah saya juga mau ngajak saudara-saudari mungkin yang sekarang sedang mengalami masalah, atau mungkin ada problema, atau mungkin ada pergumulan dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama letakkan itu semua di hadapan Tuhan. Kita mau angkat suara, kita mau membuka suara kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita sama-sama meminta pimpinan Roh Kudus. Biarlah kita juga bisa siap untuk menerima. Dan biarlah kiranya benih-benih firman itu tidak hanya berhenti sampai di setiap kita masing-masing, tapi kita juga bisa menghasilkan buah yang manis juga yang bisa kita bagikan untuk orang-orang sekitar kita. Inilah setiap kami Tuhan, kami rindu Bapa, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita mau sama-sama naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Terlebih Kau juga boleh mengadakan kami, Kau boleh menuntun kami sehingga kami bisa bersama sekumpul di tempat ini Tuhan, untuk bisa beribadah di hadapan-Mu. Kami bisa bersama-sama naikkan setiap pujian, juga bisa berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya khususnya kami mau berdoa khususnya atas segala konflik-konflik yang ada di dunia ini Tuhan. Mungkin ada kejahatan baik di tempat Islam baru-baru saja terjadi. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan mereka semua, nasib mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya Kau boleh jamah mereka, bila kiranya damai sejahtera boleh ada dalam setiap mereka Tuhan. Mungkin setiap orang-orang, setiap pemimpin yang bertanggung jawab Tuhan, Kau boleh jamah mereka Tuhan. Dan juga mungkin setiap masyarakat yang ada di sana yang terhimpit Tuhan, bila Kau boleh adakan pelindungan-Mu atas mereka Tuhan, Kau boleh jamah mereka. Dan biarlah mungkin dalam setiap kejadian ini Tuhan, juga mungkin ada banyak jiwa-jiwa baru yang datang kepadamu Tuhan, yang Kau pertemukan secara pribadi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk pengungsian di Ukraina yang masih terus juga dalam keadaan yang genting Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka juga Tuhan, biarlah setiap pemimpin mereka Tuhan, biarlah damai sejahtera itu bisa ada di tengah-tengah mereka. Dan juga mungkin setiap korban-korban yang ada juga Kau boleh jamah mereka Tuhan. Kau boleh adakan perlindungan, Kau boleh adakan sukacita juga Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan juga biarlah kira di balik konflik ini Tuhan, mungkin akan ada berkat yang jauh lebih besar lagi, dengan ada kehendak terjadi
berkuasa di atas mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk negara Indonesia Tuhan, dan juga Korea Tuhan, terlebih Tuhan khususnya untuk negara Indonesia, negara kami Tuhan. Kami membawa Tuhan di balik pemerintahan di bawah presiden yang baru ini. Bila kira Kau boleh bawa negara kami bisa semakin menjadi negara yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara Korea ini Tuhan, yang akan sebentar lagi akan mengadakan pemilu lagi Tuhan. Bila kira Kau boleh Tuhan, jamah juga Tuhan mungkin setiap orang-orang yang menjadi kandidat, orang-orang yang akan terpilih, orang yang akan terpilih nantinya Tuhan. Bila Kau boleh bawa Tuhan, bila mereka bisa orang tersebut bisa bertanggung jawab untuk Tuhan atas negara ini, dan bila kira negara ini juga Tuhan bisa semakin negara yang semakin berkenan di hadapan-Mu, dan bila keinginan-Mu Bapa terwujud atas negara ini Tuhan, biarlah negara ini bisa semakin dibaca secara rohani juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan, di balik setiap kewajiban kami, keseharian kami Tuhan di tempat ini, baik ada yang pelajar Tuhan, ada yang bekerja, juga ada yang sedang melayani Engkau Tuhan, hamba-hamba-Mu. Bila kira Kau boleh pakai, Kau boleh jamah Tuhan, bila mungkin setiap kami di tempat ini Tuhan itu bisa menjadi sumber berkat bagi orang sekitar kami, dan juga bila orang sekitar kami bisa melihat sosok-Mu di dalam kami Tuhan, bisa mengenal Engkau melalui kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan khususnya untuk gembala kami hari ini juga beserta keluarga. Bila Kau boleh juga berkati beliau Tuhan, bila dalam setiap keseharian Tuhan, dalam melayani, dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, itu Kau juga boleh terus sertai Tuhan. Kau boleh bawa itu semua, bila itu semua selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila kira Kau boleh pilih setiap hati kami, Kau yang boleh jamah setiap hati kami Tuhan. Kami siap telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya kami juga ingin Tuhan bisa menjadi buah-buah yang baru bagi orang sekitar kami. Bila Kau boleh berkati juga Tuhan, Kau pakai mulut bibir para ini Tuhan. Bila kiranya apapun yang keluar dari mulut itu semuanya sesuai dengan firman kebenaran saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada banyak Tuhan problema dalam kehidupan kami Tuhan. Bila Kau boleh melihat dan kami tahu Tuhan, Kau yang tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Mungkin dalam setiap rencana kami Tuhan, Kau yang juga boleh ada, Kau boleh pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan, bawa setiap doa kami di hadapan Kau. Kita mau sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Saya undang hamba-Nya untuk bangun firman. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Aku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami Tuhan mempercaya Allah yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Kami bukannya Tuhan mempercayai Tuhan peristiwa-peristiwa mitos, legenda, tetapi Tuhan kami mempercayai Tuhan sesuatu yang terjadi dalam sejarah manusia. Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau, kami masih bisa berdiri Tuhan sampai saat ini. Kami masih bisa menjaga iman kami, dan kami berdoa biar Roh Kudus terus menolong kami masing-masing, agar dari waktu ke waktu iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, menjadi iman yang sungguh berkenan di hati Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami tempat ini. Kami percaya Engkau berkenan, Engkau tersenyum melihat setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu berkumpul di tempat ini untuk menaikkan syukur kami, pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman berbicara kepada kami. Siap kami untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita katakan salam kita kepada kiri kanan kita. Saya senang saudara di sini. Ya, katakan kepada beberapa orang, mungkin juga ada teman-teman yang baru. Ya, kasih salam. Selamat datang bergabung untuk Michelle. Ya, mungkin teman-teman IC Suwon penasaran ya, siapa sih Michelle, calonnya si Andri. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti bisa kenalan ya. Ya. Katakan sekali lagi kepada kiri kanan kita, Sarang Hamida. Iya. Ya, sungguh-sungguh ya, Sarang Hamida. Ya. Baik, kita akan melihat firman Tuhan hari ini yang sudah saya beri tema, yaitu saksi-saksi kebangkitan dari Yerusalem ke ujung bumi. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saksi-saksi kebangkitan dari Yerusalem ke ujung bumi. Mari kita baca ayatnya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 4 akan dibaca oleh kaum pria. Ayat 5 sampai 8 oleh kaum wanita. Kaum pria sudah siap? Wanita sudah siap? Oke. Pria, 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kaum wanita. Amin, amin. Saya akan berkhotbah secara singkat karena nanti setelah saya akan menutup ibadah ini, kita akan menonton film dengan durasi sekitar 13 menit. Yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa kebangkitan Yesus adalah pondasi Injil. Mari katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus adalah pondasi Injil. Kita baca ayat 3 dan 4 sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil bukan hanya berita tentang kebaikan moral atau tentang kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita. Tetapi Injil berbicara tentang fakta sejarah, berbicara tentang fakta historis, bahwa dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Amin. Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Ini adalah fakta historis. Kita sudah selalu sering mendengar tentang hal ini. Jadi kematian Yesus bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi menurut Rasul Paulus di sini adalah bahwa itu terjadi sesuai dengan kitab suci. Jadi semua tentang Yesus itu dibuatkan di dalam kitab suci. Karena itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus berkali-kali menyampaikan kepada murid-muridnya. Sesuatu tentang dia itu semua ditulis di dalam kitab Musa, di dalam kitab Mazmur, dan juga di dalam kitab nabi-nabi. Luar biasa gitu.
Jadi berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan ini. Bahkan kepada dua murid yang menuju ke Emmaus, ketika mereka sudah pulang dengan perasaan kecewa, Yesus menjumpai mereka dan kembali mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya itu sudah dicatat di dalam kitab Musa, kitab Mazmur, dan juga kitab nabi-nabi. Jadi luar biasa bahwa sesuatu yang terjadi pada Yesus itu bukan kebetulan. Seorang dokter yang bernama J. Barton, dia menulis bahwa ada 127 nubuatan yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan seorang ilmuwan yang berkata, Peter Stoner, di dalam bukunya yang bernama Science Speak, dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa kemungkinan seseorang untuk bisa hanya menggenapi 8 nubuatan, itu sama seperti perbandingan 1:10⁻17. Di sini yang ahli matematika sudah bisa menebak 1:10⁻17. Jadi ini sudah melampaui statistik. Jadi kalau bukan karena intervensi Allah, campur tangan Tuhan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu tidak pernah akan terjadi. Mazmur menubuatkan bagaimana dia akan mati. Kitab Mika menubuatkan di mana dia akan dilahirkan. Sakaria juga menulis bagaimana dia akan dilulukan. Mazmur juga menulis bagaimana dia akan dihina, akan dikhianati, bagaimana dia akan dikubur. Semua dicatat, bahkan sampai bagaimana dia akan bangkit. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Injil ini sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar bukan hanya mendatangkan sukacita, kuasa, tetapi ini mendatangkan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Khususnya tentang kebangkitan. Kita berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau iman kita tanpa ada kebangkitan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak ada kuasanya. Kalau kita mempercayai sesuatu gitu, bahwa Yesus mati dikuburkan, tetapi dia tidak bangkit, maka iman kita itu menjadi iman yang sangat-sangat lembek, tidak ada kuasanya. Demikian juga kalau Yesus tidak bangkit, artinya iman kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu, hari ini kita harus percaya, bukan pada agama Kristennya. Banyak orang yang percaya itu pada Kristennya gitu loh. Tetapi kita harus percaya kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini yang harus kita percayai. Menjadi orang Kristen itu belum cukup. Kita harus mempercayai bahwa Kristus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Karena ini adalah inti daripada kekristenan. Ini adalah pondasi daripada kekristenan. Jadi, Injil yang kita bawa, Injil yang kita miliki, itu mempunyai kuasa. Karena Yesus Kristus benar-benar bangkit di dalam sejarah. Bukan sebuah mitos, bukan sebuah legenda. Yang kedua, yang perlu kita ingat adalah kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Mari kita melihat sekali lagi ayat 5, 6-7, 1, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Di sini Paulus membuat semacam satu list, daftar. Seberapa banyak saksi yang menyaksikan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Pertama dia menulis ada Kefas. Kefas adalah nama lain dari Petrus. Kefas adalah bahasa Aramik. Petrus itu bahasa Yunani, Petros. Sedangkan aslinya dia bernama Simon. Baru dikatakan bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada ke-12 murid. Jadi ada Kefas. Di sini mungkin Paulus tidak mencatat bahwa ada wanita, karena pada zaman itu wanita itu, kesaksian wanita itu tidak dianggap sah. Karena itu dia tidak memasukkan Maria Magdalena sebagai saksi di sini. Tetapi ada juga Maria Magdalena. Baru lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan terakhir Yakobus dan semua rasul.
Jadi saksi-saksi ini sudah cukup sah gitu loh. Bahkan di sebuah pengadilan dunia itu sudah sangat sah. Lebih dari 500 orang gitu loh. Sehingga Paulus menulis ini 20 tahun setelah kebangkitan Yesus. Masih sangat dekat gitu loh rentang waktunya. Sehingga ketika Paulus menulis itu dikatakan apa? Sebagian dari para saksi ini masih hidup ketika Paulus menulis surat ini. Sehingga kalau kita ingin bertanya kepada para saksi ini, kita bisa bertemu langsung dengan mereka. Oh benar, Yesus itu bangkit, kamu melihat sendiri? Seperti itu. Jadi benar-benar terjadi dalam sejarah. Jadi kebangkitan Yesus bukan mitos. Kebangkitan Yesus juga bukan sesuatu cerita dongeng yang dibuat-buat, tidak. Tetapi ini adalah suatu peristiwa yang terjadi dengan mempunyai banyak saksi mata. Jadi kita harus bangga bahwa Yesus yang kita percaya itu benar-benar mempunyai banyak fakta sejarah. Kita tidak mempercayai sesuatu yang tidak ada faktanya. Seperti ajaran-ajaran agama lain. Jadi iman kita berdiri di atas kesaksian yang kokoh. Kita tidak dipanggil untuk menciptakan sebuah kisah yang baru, tetapi kita dipanggil untuk melanjutkan kesaksian yang sudah disampaikan kepada para rasul-rasul, bapak-bapak gereja, dan juga para tokoh-tokoh iman dari zaman ke zaman, dan yang kita lihat sampai pada masa ini. Itulah tugas kita. Karena itu gereja Onuri, mereka itu punya visi, Kisah Para Rasul 29. Kita tahu semua bahwa Kisah Para Rasul sampai 28 saja kan. Itu membuat seperti nama-nama tempat kantor misi mereka, itu dengan Kisah Para Rasul 29. Artinya apa? Mereka ingin gitu melanjutkan kesaksian para rasul melalui pekerjaan Roh Kudus tentang kebangkitan Yesus Kristus ini. Yang terakhir, ingat bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mari kita baca ayat 8 dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang yang paling hina di antara para rasul. Dia merasa tidak layak untuk diangkat menjadi rasul. Ia juga bukan saksi awal, dia mengaku. Dia dipanggil oleh karena kasih karunia Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan luar biasanya, orang yang menurut Paulus dia itu sangat hina, paling berdosa di antara orang yang berdosa. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi Injil, saksi kebangkitan Yesus di Asia Kecil, Yunani, Roma. Bahkan Injil itu telah tiba kepada saudara-saudara yang ada di Korea ini maupun di Indonesia. Luar biasa. Karena ada orang-orang yang bersaksi seperti ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang kita baca tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang kita berpikir yang menjadi saksi itu harusnya ya penginjil. Yang hanya menjadi saksi itu misionaris. Yang harus menjadi saksi itu adalah pendeta atau mungkin pekerja gereja. Kalau jemaat biasa itu ya bukan saksi seperti itu. Tetapi sekali lagi, arti menjadi pengikut Kristus, arti menjadi murid Kristus, artinya kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita semua bukanlah orang-orang yang bertemu dengan Yesus secara fisik. Tetapi kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dikatakan Kristus bertakhta dalam hidup kita. Kita masih ingat Galatia pasal 20 ayat Galatia pasal 2 ayat 19b sampai dengan 20. Aku disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup. Dan hidup yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup gitu, oleh iman di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk saya. Kita semua hidup. Tetapi ingat,
Kristus yang hidup dalam kita. Dia yang bertakhta di dalam hati kita. Dan Roh Kudus juga berdiam dalam diri kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita agar semakin mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Jadi kita tidak boleh membatasi bahwa yang menjadi saksi itu hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang Kristen tertentu saja. Tetapi kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita semua adalah saksi di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, studi, meneliti, di rumah kita masing-masing, dan dimanapun kita berada. Masih ingat gitu prinsip 3E yang saya sampaikan? Apa masih ingat? Evangelize. Apa? Everyone, everywhere. Sekarang itu sudah eranya seperti ini. Untuk menjadi misionaris tidak perlu lagi pergi ke satu negara. Meskipun masih ada seperti itu. Karena sekarang kita bisa menjangkau semua tempat melalui smartphone kita. Dan sekarang dimanapun kita berada juga, secara langsung kita juga bisa langsung gitu menunjukkan Yesus yang hidup di dalam kita. Melalui hidup kita, perkataan kita, perhatian kita kepada mereka. Kalau kita mau sampaikan Yesus, tapi hidup kita tidak pernah menunjukkan itu kepada mereka, mereka tidak akan tertarik dengan Yesus. Karena itu Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Ingat, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah duta Kristus. Katakan pada kalian kita, Anda adalah duta Kristus. Anda adalah duta Kristus di tempat Anda bekerja, di tempat Anda sekolah. Katakan. Di rumah dan dimanapun. Ya, kita semua adalah duta Kristus. Jadi harus bangga. Kalau kita ketemu dengan Bapak Duta Besar Indonesia di Korea Selatan, kita kan, waduh salam, senang banget itu. Bisa foto bersama. Saya lihat foto saya itu, ternyata ada foto kenangan, pernah foto sama Bapak Jokowi gitu. Tetapi tidak ada sesuatu yang lebih membanggakan kita gitu. Kalau kita merasa atau tahu bahwa kita adalah duta Kristus di tengah-tengah dunia yang akan binasa ini. Amin. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang bisa memberikan pesan yang menghidupkan jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kematian. Karena itu kita harus ingat, saya adalah duta Kristus. Sehingga karena itu kita perlu bertanya kepada kita masing-masing. Apakah saya ini adalah saksi daripada kebangkitan Yesus Kristus? Kita perlu bertanya kepada kita masing-masing, apakah kita hidup mencerminkan bahwa Yesus sungguh bangkit dari kematian? Apakah kita bersaksi atau hanya menikmati iman kita ini secara pribadi saja? Kita perlu bertanya. Paulus berkata bahwa, dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Itulah puncak daripada kasih karunia. Bahwa orang berdosa dapat diubah untuk menjadi Kristus yang luar biasa. Amin. Jadi jangan merasa, oh dosa saya sudah terlalu hitam. Mau bagaimanapun kayaknya nggak bisa lagi gitu diperbaiki. Sekali lagi, kuasa Yesus sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk mengubah siapapun gitu kalau dia mau datang kepada Yesus. Kalau kita tidak berubah, bukan karena Yesus lemah atau karena kuasa Yesus tidak berkuasa, tetapi karena kita tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk diubahkan oleh Yesus. Amin. Jadi ingat, seberapa berdosanya pun saya dan saudara, kalau kita mau datang kepada Yesus, kita mau mengaku dosa kita, mau Tuhan membenahi kehidupan kita, hidup kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan luar biasanya, ini kabar baik bagi kita yang mengaku kita adalah orang berdosa. Karunia ini untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku orang yang benar. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Jadi ingat, Yesus sudah tinggal dalam diri kita. Dan dunia mau melihat seperti apa Yesus yang sedang ada dalam hidup kita. Karena itu tanggung jawab kita dalam menjadi Kristen itu sangat besar. Karena kita harus menunjukkan Yesus dimanapun kita berada. Di rumah, ada pasangan kita harus melihat kita. Anak-anak kita melihat kita. Di tempat kerja, rekan sekerja kita melihat kita. Di tempat kita sekolah, meneliti, ada banyak orang melihat kita. Tetapi ini sungguh hal yang luar biasa. Kalau kita benar-benar
percaya bahwa Yesus dalam diri kita dan sedang bekerja untuk mengubahkan kita, maka kita akan senang di dalam segala situasi hidup kita. Seperti rasul-rasul, bahkan ketika mereka dianiaya pun demi nama Kristus, mereka bersukacita. Wah, luar biasa gitu. Saya belum sampai kepada tahap itu. Saya masih bisa bersukacita dalam segala hal, tapi sudah dihina begitu masih bersukacita. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Apakah di sini yang sudah sampai ke level itu? Ya, luar biasa itu, luar biasa. Tapi rasul-rasul menunjukkan seperti itu. Dimasukkan dalam penjara, mereka bersukacita. Karena mereka mengalami seperti apa kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudari, saya akan menutup khotbah ini sangat singkat, tapi setelah saya menutup khotbah ini, kita akan menonton sebuah film kartun yang berjudul The 21. Kartun ini mengisahkan tentang pembunuhan 21 orang Kristen Koptik Mesir pada tahun 2015. Mereka bukanlah orang-orang yang hebat secara pelayanan. Mereka hanyalah migran-migran dari Mesir yang bekerja di Libya. Ketika mereka akan kembali ke Mesir pada tanggal 29 Desember 2014, mereka dicegat di jalan dan mereka ditangkap, disiksa supaya mereka menyangkal iman mereka. Selanjutnya 13 orang lagi ditangkap, sama mereka disandra hampir 2 bulan supaya mereka menyangkal iman mereka. Bahkan mereka ditawari sejumlah uang supaya mereka meninggalkan Yesus. Tapi luar biasanya, 20 migran ini plus 1 orang Ghana. Dia mau dilepaskan, tapi dia mengaku, saya juga adalah salah satu dari mereka. Tuhan mereka adalah Tuhan saya. Meskipun dia dibebaskan dan berhak untuk pergi, tapi dia memilih untuk bersama-sama dengan 20 orang Kristen Koptik dan siap untuk dianiaya atau disiksa. Karena mereka tetap kokoh dengan iman mereka, teguh dengan iman mereka. Akhirnya mereka dibunuh, tapi bukan ditembak. Mereka disembelih, digorok. Bukan juga beramai-ramai, tapi satu persatu. Tujuannya supaya ketika satu melihat satu sedang dibunuh, mungkin ada kemungkinan yang lain mau meninggalkan iman mereka. Tetapi sampai yang terakhir, mereka tidak menyangkal Yesus. Yang keluar dari mulut mereka hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan secara keseluruhan seperti apa ceritanya, dan semoga firman Tuhan ini dan juga film ini berbicara lebih dalam kepada kita masing-masing, khususnya untuk mengecek seperti apa kadar iman saya di tengah-tengah zaman yang sangat-sangat nyaman ini. Ingat, yang paling penting adalah bahwa saksi kebangkitan Kristus itu bukan hanya ada pada abad-abad pertama dari kekristenan. Dari segala abad, bahkan sampai hari ini juga masih ada. Dan Tuhan juga menantang kita masing-masing tempat ini pada siang hari ini. Apakah kita mau menjadi saksi kebangkitan, saksi daripada kebangkitannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak hanya mati, dikuburkan, tapi juga Engkau bangkit kembali untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa dan juga iblis. Kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan sesuatu yang begitu menakutkan bagi kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesaksian para rasul yang menyampaikan Injil kepada kami, sehingga kami juga boleh Tuhan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pada saat ini. Sekarang kami juga akan menyerahkan hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, di Korea, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Injil terus hidup dan mengalir melalui kehidupan kami. Kami akan menutup ibadah ini. Kami sudah membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan mingguan, syukur kami, perpuluhan dan juga persembahan misi kami. Tuhan berkati ini, Tuhan memakai ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Engkau.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Bapa kami dalam surga, kami akan menutup ibadah ini. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur, dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada. Atas keluarga kami, atas pekerjaan, studi kami, bahkan atas seluruh aspek kehidupan kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.